Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, yaitu hari trading ke-179 di tahun 2023 ini. Kita IHSG-nya tetap ada alert sepanjang hari merah dan regionalnya merah luar biasa. Sebenarnya dari 2 minggu lalu ya Bapak Ibu, kalau lihat nonton aftermarket close itu udah ada sinyal bahwa demand-nya sudah tidak ada untuk mengangkat di atas upper downtrend. Dia jadi kayak setrika bola balik ya, nanti kita lihat lah ya Bapak Ibu. Oke. Kalau nonton regionalnya ya sentimennya memang bukan sentimen dari dalam kita ya, sentimen dari luar. Oke, untuk mempercepat kita mulai saja langsung trading snapshot-nya Bapak Ibu. Ya ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat bagaimana dia hari ini tradingnya, dia ada sedikit opening dia Bapak Ibu 0,01, artinya dia tidak gap down lalu dia turun, jadi tidak ada utang di atas. Dia turun ke bawah lalu low-nya sempat hampir 1,5. Nah, ini tidak ada apa-apa begitu menjelang penutupan, tapi di pre-closing-nya dia ditarik lagi ke atas sedikit. Apakah besok diangkat lalu dia guyur lagi ke bawah gitu. Kalau dia turun ke bawah kan mau jual harganya rendah, jadi diangkat dulu naik ke atas, nanti besok diangkat tinggi, baru turun lagi, jadi jualnya lebih tinggi. Kita lihatlah nanti Bapak Ibu. Perilaku seperti ini di intraday adalah perilaku yang perlu kita perhatikan, terutama bagaimana dia pembukaan, lalu bagaimana dia di pre-closing. Ya, jadi kalau di tengah-tengah itu adalah pertempuran, biarkanlah apa yang terjadi, tapi di pre-closing biasanya rentan dengan manipulasi. Baik, kita sekarang masuk saja, nanti apapun beritanya, kalau dari trader bermazhab volume price analysis, prinsipnya adalah price discount everything ya, price discount everything ya, volume validate. Jadi kita akan lihat volumenya. Oke, untuk hari ini total value transaksinya lumayan tinggi. Ya, ini 12 triliun ya Bapak Ibu ya. Artinya duit yang berputar itu cukup besar, 12 triliun. Saya ambil rata-rata biasanya 10 triliun dari pengalaman. Nah, dan asingnya net buy, ya ini juga menarik ya, asingnya net buy. Karena dia merah, basic material, energi, dan cyclical menjadi penekan. Kalau kita lihat yang net buy-nya di pasar reguler, Bapak Ibu bisa lihat BBCA, apapun fakta terjadi, BBCA-nya net buy, Bank BRI. Bapak Ibu bisa lihat nanti di rotasi bintang, BBCA-nya mungkin mulai bergerak dari zona panic menuju zona hope. Nanti Bapak Ibu bisa lihat detail ya. Karena kita tidak bahas BBCA, Bapak Ibu bila lihat star rotation untuk sektor finance. Nah, kalau net sale-nya juga ya besar juga di BBRI, tapi yang lainnya juga kecil. Artinya nih keluar masuk di finance yang cukup signifikan ya. Lalu di all marketnya asingnya masuknya di 200-an miliar ya Bapak Ibu, tapi year to date kita net sale-nya masih tetap 4 triliun, 4,5 triliun. Capital outflow, duitnya itu keluar dari bursa kita. Dengan cara apapun, nah, faktanya keluar. Asingnya 34%, sekarang rata-ratanya memang asingnya sekitar segitu ya. 34%, dulu 20%, 20%, sekarang sudah mulai banyak secara rasio. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini alertnya WiFi. Setelah season 2 dia baru keluar. Nah, alert ini di belakangnya backbone-nya adalah big data analysis Bapak Ibu. Algoritma namanya deep learning. Bapak Ibu bisa Google ya, dia adalah machine learning. Karena dia machine learning based on data, jadi baru keluar alertnya itu kalaupun secepat-cepatnya dia adalah jam 10 pagi, 1 jam setelah market buka. Oke, jadi dia juga tidak bisa mengcapture kalau ada tarikan-tarikan setelah pre-closing, itu tidak bisa. Karena market sudah tutup, data sudah berhenti, ya udah algoritmanya tutup. Dia terkirim ya Bapak Ibu, backbone-nya, front end-nya dia menggunakan Telegram. Bapak Ibu bisa juga akses robotnya, install dulu aplikasi Messenger Telegram, semacam WhatsApp. Nanti Bapak Ibu bisa di Google Play atau iOS Store. Nanti Bapak bisa akses namanya Telegram, baru cari delquan_support ya. Telegram channel juga ada di sini, websitenya delquan.web.id. Sosial medianya mulai Instagram sampai Thread, ada semuanya ada di deskripsi video. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia.
suka dukanya ya jungkir balik segala macam di dalamnya. Selama 17 tahun lebih saya di pasar saham Indonesia. Jadi tidak boleh request analisa saham apapun. eh Nanti karena saya tidak menyediakan jasa analisa sahamnya. Namun begitu Bapak Ibu, nanti saya akan sharing kepada Bapak Ibu bagaimana cara menganalisa sahamnya. Mungkin yang menarik bagi Bapak Ibu bukan WiFi atau Bapak Ibu menemukan saham yang lain di luar Kompas 100. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara yang sama. Apa yang saya sampaikan ini jadikan saja sebagai second opinion. Nah, jadi saran saya jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, apapun omongan orang, Bapak Ibu percaya dengan analisa sendiri, namanya adalah first opinion. Ya, Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi itu yang saya lakukan selama ini. Oke, disclaimer on ya, Tayor Trade Edger Awan Risk, sisa disclaimernya dibaca sendiri. Jatuh pula. Oke, informasi workshop Bapak Ibu, ini workshop kita bulan Oktober nanti tanggal 21, yang mendaftar sudah 6 orang, ini semacam semi private ya, jadi dulu 10 orang, jadi setelah pandemik saya rasa 6 orang itu cukup efektif, jadi 6 orang. Saya tidak mengejar peserta workshop sebanyak-banyaknya, tapi kalau bertemu, semua pengalaman, semua ilmu akan saya sharing kepada Bapak Ibu, lebih gampang menyampaikannya kalau offline, ketemu di kelas. Lebih enak ya. Jadi setelah nanti ikut workshopnya, Bapak Ibu bisa join ke Telegram alumni workshopnya. Jadi di sana bisa lebih banyak bertanya, diskusi atau apapun. Jadi ini ada 2 workshop. Kelas basic intermediate dia trading as business, kelas level advance-nya namanya volume price analysis. Kalau mau ikut volume price analysis, Bapak Ibu ikut dulu namanya trading as business, karena ujung-ujungnya akan balik lagi ke trading as business dari pengalaman saya. Baik, sekali lagi tidak ada offline class, offline yang ada tidak ada online, semuanya offline, kita harus bertemu di dalam kelas. Murah kok ini workshopnya. Masalahnya karena dia online, Bapak Ibu yang dari luar kota, banyak peserta di luar kota tuh harus datang tetap. Jadi kadang-kadang biaya workshopnya itu tidak seberapa, tapi transportasi dan akomodasinya ini yang 2-3 kali lipat. Baik, kita akan pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu nanti kalau ingin juga menggunakan mengakses robotnya, bisa install aplikasi Telegram, lalu cari DL1 underscore bot, atau ada di deskripsi video ini. Jadi seperti biasa apa yang kita lakukan dalam aftermarket close adalah kita cek dulu alertnya apa saja. Jadi dari big data analysis ya. Nah, hari ini ada WiFi, WiFi, nanti kita akan bahas. Selain WiFi, mungkin ada saham lain yang bagus juga, kita cek dengan perintah rekom. Ketik saja Bapak Ibu, ikutin saja. Kalau saya ketik alert, Bapak Ibu ketik, saya ketik rekom, Bapak Ibu ketik rekom. Jadi kita sama-sama lah melakukannya. Oke. Jadi kalau ada saya salah ucap juga pas Bapak Ibu nonton videonya, coba dikomentari, Pak itu maksudnya apa gitu. Nah, kita lihat ini tanggalnya sudah benar. Saya sambil cek ya, tanggal 4 Oktober. ADMR, ASA, semua sudah beres. Hati-hati ya, BBTN. Sign-nya beres. HIL, ICBP, ada strength returning, MDKA, dia tampaknya katanya beresness near, mau segera selesai. MMX ada penguatan hari ini. TKIM dan kita WiFi juga ada strength returning ya. TKIM beres sign. Oke, di sini kita ada alert WiFi, baru di BTT juga ada WiFi, ada ICBP yang bagusnya. Candle Stephenson kita lihat WiFi juga ada di sini, yang lainnya Bapak Ibu bisa mungkin Hilnya ini candle pattern ya, price exit bisa saja. Oke, lalu kita lihat Rocketjet ada Mika, Bapak Ibu bisa analisa Mika. Ini Mika Bapak Ibu bisa nanti lakukan analisa sama seperti yang akan kita analisa di WiFi. ABMM, karena kalau ada sel-sel gini Bapak Ibu hati-hati ya, artinya Bapak Ibu bisa kalau sudah punya jangan sampai nyangkut, rapatkan stop loss. SSMS ini ada buy, Bapak Ibu bisa juga, mungkin itu menarik dibandingkan WiFi, silahkan dianalisa. Cadet Cross hati-hati nih, ASI, ASA, HMSP, SIDO ini ya saya jarang-jarang lihat nih saya SIDO. Saya dulu di bawah 400 punya saya ini. 400-an ya masih. Mudah-mudahan. Udah lama saya beli 2000
18 kalau nggak salah ya, waktu masih kuliah di Sekolah Bisnis ITB Jakarta ya, waktu jadi mahasiswa S2 lah. Oke, breakout nih bahayanya Bapak Ibu. Mungkin dia the best time for selling. Ada ABMM, ADMR, Agro, ASA. Nih hati-hati semua ini. Hati-hati semua. MTEL juga hati-hati. Nah, ini semuanya hati-hati ya. Syarat tugas. Oke. Itu dia Bapak Ibu untuk rekomnya. Sekarang kita lihat apakah ada di ledakan volume SCR Vibum. Apakah Hill ICBP. Hill ini tadi ada juga di atas ya. Apa sih Hill? Oh, ini kita lihat Hill sama ICBP ya. Ini kalau ada saya punya waktu saya bikin analisa singkatnya, tapi kalau ada waktu VPA, kalau nggak ada waktu Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Mungkin Hill bagus. Dia ledakan volume. Oh, begitu. Jadi kalau masuk di Hill Bapak Ibu nggak bisa main jauh-jauh nih target jualnya karena dia ranging sebenarnya. Lalu kita lihat VPA ICBP. Bapak Ibu nanti bisa lakukan di sana. Oh, kalau di sini hati-hati ya ICBP karena kalau ICBP di sini malah ini adalah bottoming, ini adalah marking up, ini adalah distribusi ini sudah the best time for selling, second chance to sell. Hati-hati. Nah, hati-hatilah. Ini sinyal buy. Batalnya ini adalah ketika dia harus membentuk new high di atas 11.450. Kalau dia tidak berhasil membentuk new high, maka confirm ini adalah the best time for selling, second chance to sell, maka dia masuk ke markdown. Begitu kalau Bapak Ibu ikut workshop kelas advance namanya volume price analysis. Oke, kita fokus ke WiFi. Nanti kita akan bahas dulu seperti biasa composite. Kenapa kita perlu membahas composite? Karena psikologi market itu ada di indeks, ada di market. Jadi gini, saham Bapak Ibu kita ini baik-baik aja, tidak ada jelek, tidak ada berita jelek, tidak ada laporan keuangannya bagus, pesannya bagus. Tetapi karena psikologi dari kompositnya bearish, regional bearish, secara psikologis saham kita juga bisa turun. Nggak ada alasan gitu, karena semua faktor psikologi. Oke, nanti kita cek juga di speedometer fear and greed. Kita punya tool namanya speedometer ya, Bapak Ibu. Untuk mengukur fear and greed-nya, lalu di star rotation relative terhadap composite juga bisa kita ukur. Alhamdulillah ya punya tool yang lumayan untuk menganalisa market. Nah, kita bahas composite, kita mulai dengan speedo composite. Nah, Pak, apakah Pak ini composite-nya? Nah, sekarang kita bahas ya. Sekarang karena tadi ada pertanyaan, ada banyak pertanyaan dari peserta alumni workshop karena mereka punya grup ya Bapak Ibu yang dipelajari di kelas biasanya ditanya. Nah, sekarang kita lihat speedometer untuk composite. NFD-nya sudah benar. Sekarang dia berada di zona fear. Kalau dia sudah masuk zona fear, artinya ini adalah supply lebih besar daripada demand. Kalau supply terus lebih besar daripada demand, maka dia sahamnya akan turun atau komposnya akan turun. Turun terus, tapi satu saat ketika dia sudah terlalu ekstrim fear-nya, maka akan memancing secara teori akan memancing demand untuk masuk. Kalau ada yang mau tadi bertanya, Pak, apakah kita membelinya ketika buyback ya? Kalau kena cut loss mau buyback buy on weakness, apakah nunggu extreme fear? Sebenarnya kita kan tidak trading composite ya, kita trading saham. Indeks ini ada barometer untuk extreme fear. Jadi kalau dia sudah extreme fear, Bapak Ibu langsung cari saham-saham yang juga extreme fear dan pakai chart VBP atau VPA, cari di mana zona demand. Di sana langsung pasang order buy on weakness-nya banyak, jaring gitu. Ya, begitu dia masuk extreme fear, sorenya kita lihat kan langsung. Mungkin besok pagi dia turun dulu, makan order kita baru naik lagi. Begitu. Jadi bukan extreme fear langsung kita hajar sahamnya, enggak, kita lihat extreme fear di composite lalu lihat sahamnya dianalisa lah seperti bagaimana kita menganalisa umumnya saham ya menggunakan robot ini. Oke, sekarang dia extreme fear ya. Jadi kalau punya cash agak bersabar sedikit, lihat dulu apakah sahamnya sudah ekstrim atau betul. Kalau belum, kita tunggu kompositnya sampai dia ekstrim fear, baru kita mulai cicil pakai money management, atur dia supaya kita dapat buy on weakness. Oke, kalau belum ada, ya berarti belum rezeki gitu. Kalau dia langsung naik lagi ke netral, berarti belum rezeki kita untuk pakai strategi buy on weakness. Mungkin kita pakai strategi the best time for buying, macam-macam lah ya.
Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya adalah Start Channel. Jadi Bapak Ibu ketik nih, Start Channel. Kalau yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu bisa ketik Help. Nah, di sini ada list perintahnya, ya. Ini adalah list perintah. Nanti kita akan tidak lakukan semua, tapi sebagian. Lalu untuk tutorial, Bapak Ibu ketik tutorial. Nah, kalau tonton dulu tutorialnya ya, ada beberapa yang masih bisa kita selamatkan. Oke, kita akan lihat dengan Start Channel. Ada rotasi bintang, C itu adalah composite, 0 adalah indeks ya. Jadi ini adalah Start Channel, bagian rotasi bintang, pergerakan sektornya terhadap composite secara relatif. Jadi dia harus ada kalimat relatif. Kenapa? Karena sektor yang bergerak, composite juga bergerak, hiasgianya juga bergerak. Oke, lihat. Kalau secara relatif, Bapak Ibu bisa lihat, cyclical sudah mulai menguat. Edek properti bisa menguat, finance bisa menguat. Nah, ini finance ini banyak yang menguat. Industri sudah menguat. Ini yang saya tadi sampaikan, BBCA, Bank Mandiri dalam senyap mereka sudah bergerak dari zona panik, masih di panik menuju zona hope bahkan ke grid. Ini disebut dengan habis panik terbitlah hope kalau dia masuk ke sini. Non cyclical dia makin akselerasi, infra dia makin menguat, basic tetap jatuh melemah, energi giliran dia fear-nya sangat kuat tekno. Jadi gantian ya. Bisa jadi karena kompositnya juga melemah, tampaknya mereka terjadi akselerasi karena relatif dari komposit. Baik, sekarang kita akan lihat VPA. VPA Weekly Composite. Nah, ini kita lihat weekly-nya. Padahal kita tradingnya tidak di weekly, tapi weekly-nya kita perlukan untuk melihat bagaimanakah sahamnya. Oke. Tadi ada yang bertanya, Pak Roy, saya bilang jangan lupa menaikkan stop loss. Tadi ada yang bilang iya, sebagian ada yang peserta workshop ya berkata bahwa gimana tadi ya, beliau seorang ibu ya, beliau bilang sahamnya ya saya kasih reminder supaya teman-teman yang sudah ikut workshop itu menaikkan stop loss. Sejak kemarin sudah saya ingatkan. Nah, lalu dikatakan beberapa emiten yang saya pegang price-nya turun, tapi volumenya nggak signifikan Pak, jadi stop loss-nya ragu-ragu. Iya, kalau belum tahu ilmunya, saya hajar stop loss. Tapi kalau tahu ilmunya, jadi bingung. Jadi semakin kita tahu, ya semakin banyak kita tidak tahu gitu, semakin bingung gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Masalah stop loss, disiplin aja. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedisiplinan dari stop loss karena itu adalah trading plan kita. Oke, jadi Bapak Ibu, mari kita baca. Tetap baca dulu marketnya. Bapak Ibu bisa baca ya, ini adalah marking up. Ini adalah sideways atau bisa jadi apakah dia distribution atau reakumulasi. Ini selalu saya ulang-ulang ya. Oke. Nah, kapan dia bisa dikatakan sebagai reakumulasi? Kalau dia nanti close di atas yang tinggi ini ya, Bapak Ibu, mungkin dia mainnya di weekly untuk doncian. Kapan dia menjadi the best time for selling? Ketika turun dengan volume yang besar ke bawah ini ya. Jadi ini masih sideways. Kalau dia ke atas disebut dengan reaccumulation, false zonanya, ke bawah disebut dengan distribution. Nanti dia ada the best time for selling, second chance to sell. Oke, itu struktur wake off-nya. Basic pemikirannya adalah dari struktur wake off dan itu sudah terbukti. Nah, sekarang kita lihat. Ini dia sudah keluar sinyal double trail ya, double rel. Jadi udah sinyal sell, volumenya besar. Lalu diangkat dulu sedikit. Waktu di sini saya sebulan yang lalu lah, ini udah berapa minggu yang lalu saya bilang ini tidak jelas ini. Karena dia naik ya, dia naik crawling. Lalu Bapak Ibu lihat 2 minggu kemarin volumenya hilang, terlepas apakah ini 2 minggu pas dia naik di angka, terlepas apakah ini ada libur, tapi faktanya volumenya hilang. Hari ini volumenya belum mencukupi karena masih hari Rabu, tapi candlenya sudah merah. Sinyalnya belum ada karena kita menunggu hari Jumat kalau untuk weekly ya. Tapi dia sudah katakan bahwa ada cun sedikit. Oke, itu di weekly. Di sini kita belum bisa lihat Bapak Ibu karena kita masih berada di zona supply. Yang kita bisa lakukan adalah kalau di sini kita pasang stop loss, karena stop loss kita buyback di bawah, buyback lagi di sini karena ini jual bawah, ini beli lagi, di sini jual, ini di sini beli, di sini jual, di sini beli, jual beli, di sini mungkin jual, nanti beli di sini. Begitu plan-nya terpaksa lah karena dia masih sideways. Kecuali nanti dia close di bawah, kita sudah
buyback nanti. Oke. Itu terus yang saya ulang-ulang karena dia mulai ada perubahan candle merah dan hari ini candle merah. Cuman weekly-nya belum valid sebelum hari Jumat. Bisa aja hari Kamis besok dia malah naik ke atas jadi hijaunya di hari Jumat. Karena kan belum chart weekly-nya belum valid. Sekarang kita lihat VBP weekly. Composite. Ini saya ulang-ulang terus untuk mengingatkan Bapak dan Ibu supaya VBP. Jangan lupa untuk melihat weekly karena apalagi melihat zona supply and demand. Ada yang tanya, Pak, kalau komposit nanti di ekstrim, apakah saya ekstrim fear, apakah bisa buyback? Buybacknya lihat dulu ya gitu. Misalnya ya, ini kan weekly ini masih ada perlawanan ya, Bapak Ibu. Ini sekarang dua zona ini sebenarnya itu adalah zona demand. Waktu dia di atas, dia turun, sekarang close di bawah ini. Sekarang karena dia close di tengah-tengahnya, ini kan demand zone. Zonanya menjadi supply and demand. Di situ ada supply, di situ ada demand. Kalau dia close di bawah, maka dia otomatis menjadi supply. Kalau dia close di atas, ini menjadi demand. Sekarang ini adalah supply. Sekarang seperti itu kita lihat. Nah, kalau zona ini berhasil close di bawah dia, yang tebal hijau ini, demand zone, supply and demand zone ini, maka otomatis dia menjadi supply, ini yang menjadi demand. Biarkan dia turun, yang penting kita tidak nyangkut. Nanti kita di sini kita buyback. Kita cek speedometernya, saham-saham speedometernya apakah sudah ekstrim. Ketika berada di sini baru kita buy, posisi buy on weakness. Jadi buy di sini, jual di sini, buy di sini, jual di sini, buy. Sementara itu sampai kemudian dia berubah menjadi distribution atau reaccumulation. Kalau kena di sini, di mana lalu kita beli? Kalau dari chart weekly, buy-nya di sini, buy back. Jauh ya? Iya, jauh lah. Makanya jangan nyampe nyangkut, kalau nggak kita terseret ke bawah. Itu kalau kita acuannya weekly. Kita lihat VPA composite. Tapi kan sekali lagi kita tidak beli composite, cuman psikologi marketnya ada di composite. Lihat Bapak Ibu, ini adalah batasnya ya untuk daily. Jadi kalau kena stop loss saya kena ini exit, dia kita keluar. Nanti kita lihat ada demand zone yang membuat dia naik. Perilaku ini adalah tarikan di pre-closing. Jadi tidak ada juga sebenarnya demand-nya dia untuk menarik ke atas. Ini permainan dari segelintir kelompok saja atau siapapun hantu belau yang mengangkat dia ke atas di pre-closing. Gak kedetek kalau kita nggak buka tadi trading snapshot. Oke, Bapak Ibu, ini diangkat, artinya masih ada ingin dimainkan, belum ingin diturunkan. Nah, di sini ada kesempatan kita kalau mau buy on weakness di sebelah sini kalau pakai daily. Tapi kalau kita close, buyback-nya di sini. Stop loss-nya jangan sampai tidak dipasang. Saya sudah berapa persen kena stop loss-nya Bapak Ibu, artinya saya cash-nya sudah mulai ada. Kalaupun dia turun ke bawah, doa saya akan supaya turun dan mantul di sini. Ini ada dimension. Kita lihat pakai chart VBP. Maka saya bilang Bapak Ibu, kalaupun sudah speedometernya sudah extreme fear, harus lihat VBP. Ya. Chart VBP. Tujuannya untuk apa? Untuk Bapak Ibu melihat di manakah zona demand zone-nya. Nah, kalau di sini kan, kalau sini kena, di bawah ini ada demand, nunggunya boleh di sini. Begitu dia masuk ke sini, kita mulai pasang order buy. Mungkin 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 6 lot, coba terserah lah. Pokoknya mulai dari ada kelihatan yang mulai besar ini. Oke, di sini juga bisa ya Bapak Ibu, karena ini adalah rally base rally, test naik dia. Jadi ini dites oleh candle ini, membentuk zona ini dites lagi, mungkin dia akan dites lagi. Maka kalau dia masuk ke dalam, maka terjadi pertempuran antara supply and demand. Oke, jadi begitu Bapak Ibu ya. Kalau tadi lihat speedometernya kan masih fear ya. Speedometernya masih fear. Kalau dia extreme fear, jangan langsung buyback, lihat dulu sahamnya. Oke, berikutnya kita akan lihat analisa sahamnya. Kita mulai dengan alert WIFI. Dia fresh atau tidak? Harusnya dia tidak fresh ini Bapak Ibu. Alertnya sudah ada. Mungkin freshnya di sini ya Bapak Ibu. Tanggal 9/14. Karena ini tanggal 8/14 hampir 1 bulan ya. Boleh lah. Nanti kita lihat dulu. Kalau dia tidak kemana-mana, mungkin dia masih fresh. Oke. Kita mulai dengan Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo WiFi ya. Kalau mau baru pertama belajar, urutannya seperti itu. Kita cek dulu speedometernya. Oke, speedometernya tadi midday dia session 1 masih berada di zona fear. Saya tadi masuk ini. Tadi masuk. Jadi begitu alert Bapak Ibu,
Kan alert dia naik. Nah, saya pasang order buy sampai bawah ya. Jadi dia turun ke bawah, kena kena pas dia opening dia naik lagi. Jadi saya dapat averaging bawah. Jadi pas saya pasang 1 lot, 2 lot, 3 lot. Misalnya ya, dia pakai piramida. 2 lot, 3, 4 nanti saya tunjukkan. Nah, dia kena pas satu tick di bawah opening, dia naik lagi gitu. Jadi averaging saya positif sekarang, tapi tidak banyak. Misalnya saya beli 1 juta, misalnya saya beli biasanya masuk sekali entry itu 10 juta, tadi saya cuma masuk 500.000. Gitu saja, jadi kan 5% untuk test water. Karena saya cari alertnya ini antara bingung juga, fresh atau tidak fresh, tapi dia sideways. Oke, itu dia kita lihat star wifi. Wifi ini kayaknya belum ada weekly-nya ya, dia seperti baru IPO. Ini masalah internet. Wifi Bapak Ibu dia, aduh ini rapat banget ya. Turun ke bawah nih Bapak Ibu. Dia secara relatif melemah nih. Kalau nggak salah ya. Karena di bawah ini dia. Biasanya itu kepala itu dekat dengan judul. Nah ini judulnya di bawah numpuk-numpuk. Teknonya menguat. Oke. Mungkin dia weekly-nya belum ada nih. Oke. Nggak apa-apa. Kita lihat coba. Star S10. Star S10. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor tekno? MCAS. MTEK. Wifi ya konsisten dia melemah ini bawah bottoming ya makin lama makin rapat mungkin akan berbelok. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly Wifi ya. Bagaimana weekly VPA-nya kalau mudah-mudahan dia sudah cukup untuk weekly. Kalau dia baru IPO, oh ini sudah mungkin ya. Atau ini sudah atau belum? Sedikit lagi dia sudah. Oke. Jadi Wifi ini Bapak Ibu di sini sempat profit ya, orang-orang beli di sini dia naik ke atas, sekarang dia turun lagi ke bawah. Artinya fasenya mungkin masih di sini. Nanti ini adalah disebut dengan fase marking down. Biasanya umumnya saya itu melihat dari fase puncak ini ke sini berapa lama sih? April, Juli, mungkin sekitar 10 bulan ya. Nah, begitu dia bottoming di sini, cek ke sana 10 bulan juga Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa jadi 10 bulan juga akumulasi. Seperti itu. Kadang-kadang 2 kali lipatnya dia. Akumulasinya panjang untuk naik lebih tinggi. Kalau enggak dia tidak akan tinggi. Seperti itu ya. Jadi kalau ini masih awal-awal, ini baru sebulan, 2 bulan, 2 bulan setengah. Mungkin ini adalah fase accumulation ya. Bottoming mudah-mudahan dia tidak lebih rendah dari yang bottoming sini accumulation. Nanti berikutnya dia fase marking up. Jadi harus sabar saja. Kalau di weekly Bapak Ibu ada sinyal tapi volumenya belum valid, mungkin kita harus menunggu hari Jumat. Oke, kita lihat dengan VPA daily-nya bagaimana. VPA kita lihat daily. Oke. Jadi tadi itu kalau nggak salah dia itu openingnya di berapa sih? Openingnya 174. Jadi saya itu kan dia alert naik ke atas di 180 berapa pas alert, dia turun dulu nih ke 174. Jadi saya dari 180 ya, di bawahnya 179. Ini misalnya 10 lot. 179 20 lot. 178 30 lot. 177 40 lot. 176 50 lot. Sampai 174 saya pasang sampai 73. Jadi ini dapat semua nih. Sampai kalau nggak salah saya dapat dekat-dekat pre-opening itu dia mantul lagi. Ya udahlah alhamdulillah saya punya sekarang. Nah, stop loss saya 2 tick di bawah low dia. Berarti saya tadi langsung pasang stop loss karena saya tidak mungkin trading kalau tanpa stop loss. Jadi stop loss saya di 167. Ini adalah stop loss 167, 166, 165 saya bikin stop loss berlapis. Jadi kalau dia turun saya akan exit dari sini. Tapi kalau dia naik mudah-mudahan targetnya nggak usah tinggi-tinggi, di 260 ini juga saya sudah akan exit ini. Ya, exit sebagian ya. Jadi tergantunglah ini, mudah-mudahan dia tidak lebih turun. Kalau turun mungkin saya pakai VBP-nya nunggu di bawah ini. Jadi saya masuknya cuma kecil ya tadi. Cuma 5% dari ini. Kita lihat sekarang evol dulu. Evol Wifi. Kita mau ngecek stop loss-nya. Ya, jadi
saya tuh punya stop loss di bawah inilah ya Bapak Ibu ya. Dia belum power box karena dia tidak close atas itu. Tapi bolehlah. Jadi karena risknya kecil, risk sama rewardnya menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau sampai 200 kenaikannya dengan turunannya nih agak berbeda di perbatasan. Sekarang kita lihat VBP weekly WiFi. Jadi Bapak Ibu ketik chart volume by price untuk WiFi. Nah, di sini dia sebenarnya ini kan fase fase akumulasi nih ya. Jadi di sini mudah-mudahan dia tidak close di bawah ya. Ini maksudnya masih kalau dia close di bawah ini maka saya akan turun untuk mengejar zona ini. Akan buyback-nya di sini saya ya. Jadi tapi kalau ini adalah kuat menjadi supply and demand dia naik ke atas maka ya main jangka pendek dulu lah saya. 200 sekian berapa tadi 260 mungkin jual setengah. Mudah-mudahan saya masih dapat barang lah besok. Ya, besok dia turun saya beli juga. Oke. Sekarang oke, kita lihat VBP daily-nya ya. VBP daily WiFi. Internetnya agak lama ya. Nah, jadi kalau kita lihat WiFi ini berada di zona supply and demand ya, Bapak Ibu. Ini dia batasnya Bapak Ibu. Ya, di situ batasnya. Sekarang dia masuk. Tadi saya sih buy begitu dia alert, saya buy on weakness saja ke sini. Di sini ada gap, Bapak Ibu ya, tapi sudah tutup ya. Jadi kalau nggak ada gap dia mungkin bisa naik ke atas. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kita kena stop loss, di mana kita buy ini kita bisa lihat jelas sekali ini ada zona demand. Jadi jangan sampai tidak pasang stop loss karena kalau dia close ke bawah, kita nyangkutnya lumayan ke bawah ya. Oke, kita lihat sekarang dengan wave WiFi, wave slash wave WiFi. Oke. Kalau dari WiFi, candle pattern-nya dia banyak sinyal ya. Dia bilang kalau dari Steve Nissen sinyalnya dia mengatakan Nissen mengatakan factors increasing the pattern effectiveness are. Jadi dia ada banyak ya. Dia katakan kalau Bapak Ibu bisa baca buku Steve Nissen, volumenya besar ya, ini segala macam ya, moderate kalau ini. Jadi dia bilang bagus. Secara kalau dari waste volumenya ini sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat ya dia mau berbalik tetapi bearish-nya kembali menguat. Nah, ini belum menunjukkan terjadi perubahan tren, Bapak Ibu. Belum terjadi perubahan tren, dia masih dominan adalah bearish dari sininya ya, Bapak Ibu. Kita tunggu. Mungkin besok dia hijau lagi, baru hijau merah, mungkin masih panjang ya, Bapak Ibu. Sabar-sabar sajalah. Mudah-mudahan dia tidak close bawah. Kalau close di bawah ya saya nyangkut lah. Menariknya begini nih, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Ini hajar kanan terus nih. Ada sekali sini hajar kiri. Ini jadi nih orang nih hajar kanan, hajar kanan, hajar kanan, di sahamnya turun. Ini hajar kanan deh. Jadi hajar kanan nih, hajar kanan terus nih Bapak Ibu. HK katanya. Buy at over. Berikutnya kita lihat DOM, dominasi rasio. Kalau asing versus lokal, kita lihat DOM WiFi. Menarik ya, ini WiFi ini dia hajar kanan. Kalau kita lihat ini lokal dominan semua, kita lihat apakah asingnya berkorelasi dengan harga dari saham WiFi, PIF dengan perintah PIF WiFi. Ya, ini asingnya juga nggak jelas Bapak Ibu ya. Dia keluar masuk ini nggak jelas. Sehari beli, net buy, sehari net sell. Ini trader nih kayaknya nih. Nggak jelas dia, galau juga nih Bapak Ibu. Sehari dia beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Nggak jelas nih. Jadi tidak ada tren kalau mau akumulasi. Jadi asingnya menurut saya tidak bisa dijadikan patokan. Itu kita langsung aja ke tren Bapak Ibu. Tren WiFi. Q1 ya, kenapa ya? Nggak update nih laporannya. Dia katakan under value ya sekarang. Ini nggak tahu nih benar. Ini masalah Q1 ini, belum Q2.
Oke, Bapak Ibu, itu dia mantul-mantul, ini ada support bikin resep. Kenapa saya berani ke bawah? Karena dia asumsikan ini adalah spring. Cit, naik lagi ke atas dia Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dia benar-benar spring untuk naik ya. Kalaupun saya kena stop loss, risknya kecil, nah, gitu aja. Ya, jadi kan kalau dalam trading kan kalau ada yang bilang pasti profit itu omong kosong itu Bapak Ibu. Saya juga kena stop loss terus, tapi risknya kecil, profitnya besar. Lihat dengan PWS, PWF, WiFi, ya internetnya lama. Internet saya bukan servernya nih, dia udah dikirim tapi loadingnya lama. Nah, begini Bapak Ibu, dia ada sinyal buy, trennya masih down. Kita kelihatan tadi di wave, chart wave volume. Volumenya besar, spreadnya rata-rata, close-nya di atas, tapi belum terlihat ada akumulasi ya. Jadi ini masih sama, ya. Kita bisa gunakan kesempatan kalau dia mantul-mantul untuk buy on weakness, tapi jangan banyak-banyak. Itu strateginya adalah strategi trading as business. Jadi kita bagaimana memanage risk yang kecil, reward yang besar di dalam workshop trading as business. Buying pressure-nya 6 banding 0,9. Jadi memang buying pressure-nya lumayan ini. Lumayan lah ya, mudah-mudahan alertnya juga bisa kasih kita profit. Cuman karena marketnya lagi nggak kondusif, Bapak Ibu jangan tidak pasang stop loss, wajib pasang stop loss. Seperti tadi stop lossnya saya sudah sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aftermarket close analysis. Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu memasang stop lossnya. Kalau sahamnya sudah naik, jangan lupa untuk trailing stop loss, dan stop loss jangan cuma satu dipasang, berlapis 5 ya. Kadang saya sampai 10 malah. Jadi ada 10%, 10%, 15%, 15%, 20% dia turun gitu. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop bisa hubungi saya di Telegram di akun Telegram, atau join Bapak Ibu ke channel 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 Telegram channelnya, bisa kontak sana, ada informasi lebih detail. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan yang lainnya. Begitu saja. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.